Welcome back to Answer Your Question dari KNR Official Real. Bang mau tanya, sebenarnya trading sama YouTube lebih konsisten dengan YouTube ya cuannya? Jawabannya adalah ya dan tidak, karena dua-duanya itu perlu perhatian yang berbeda. Yang pertama, trading. Kalian perlu belajar terlebih dahulu, mengenali trading terlebih dahulu, kemudian kalian demo account terlebih dahulu, barulah kalian masuk ke real account. Ketika di demo account sudah bagus, kalian masuk ke real account, tinggal mengasah psikologi kalian. Jadi kayak gitu, belajar terlebih dahulu, kemudian masuk real account. Kalau di YouTube, menurut saya itu lebih ke konsistensi saja, karena dulu saja monetize saya butuh 1,5 tahun baru bisa monetize. Dari 1,5 tahun itu baru dapat uang tuh. Jadi dari 1,5 tahun itu mana yang lebih konsisten cuannya? Pastinya ya tradingnya, karena tradingnya sudah mulai profit dengan stabil. Tetapi yang YouTube masih belum ada pemasukan. Kemudian ketika YouTube udah mulai naik, karena kita udah lama dan video yang kita upload sudah lumayan banyak, trading juga sudah lama. Jadi ini bisa balance. Saya mau menekankan di sini kata-kata yaitu konsisten. Saya selalu bilang, kalau mau konsisten dimanapun atau di bidang apapun, kalian juga harus konsisten dengan caranya. Contoh di YouTube, kalian ingin konsisten cuannya atau kalian ingin konsisten pendapatannya, ya kalian harus konsisten untuk uploadnya, kalian harus dedikasi di situ. Sama juga di trading, kalau kalian mau konsisten dengan profitnya, kalian harus konsisten dengan money management dan trading plan kalian. Dari Nas Kodir, bingung dengan main tempat, jamnya nggak sama dengan waktu lokal, di setting nggak ada juga settingannya, emang udah settingan brokernya kayak gitu? Mau dijawab. Untuk MT4 atau MT5 itu biasanya menggunakan UTC 2, 3, itu biasanya menggunakan UTC itu. UTC di sini adalah Universal Time Coordinate, jadi standar dari dunia. Jadi UTC. Kalau di Indonesia itu UTC plus 8 kalau nggak salah. Kalau di broker-broker biasanya menggunakan UTC 2. Karena di MT4 itu nggak bisa tuh menggunakan UTC kita. Kalian bisa menggunakan Trading View. Kalian bisa masuk ke Trading View, kemudian masuk ke chart, kemudian di bawah kalian bisa klik time zone-nya, kalian atur sesuai dengan kalian. Contoh saya di Indonesia atau Jakarta, UTC 7, kalian bisa klik di situ. Nanti waktunya mengikuti time zone kalian. Oke, dari Andreas Raditya, Bang kalau trading forex termasuk side hustle nggak? Soalnya pagi sore kerja, malam trading sih. But anyway, ini bener sih Bang, semakin umur menuju 30 berasa pengen pensiun dini dan build passive income. Jadi sebenarnya di umur-umur kita, saya juga di umur mulai 31-an, itu memang sudah harus berpikiran seperti itu ya. Kalau dibilang forex ini merupakan side hustle, jawaban saya adalah ya. Kalau untuk primary atau trading for livingnya, untuk kehidupan sehari-harinya trading forex, menurut saya masih belum, karena takutnya nanti ketika kita masuk ke trading kemudian ada tekanan bahwa kita harus mendapatkan uang segini karena susu anak sedang naik, atau kita harus bayar kuliah dan lain-lain. Itu biasanya menghancurkan psikologi di situ. Ingat juga ketika kalian itu psikologinya hancur, tradingnya bakalan hancur, biasanya loss atau minus yang lumayan gede. Jadi biasanya kalau trading for living tetapi orangnya belum bisa untuk trading for living, itu ada saat-saat atau momen-momen dia ingin cepat-cepat karena kepentingan tertentu, dan itu saya nggak suka. Saya lebih suka itu side hustle, saya mending cari yang lainnya di bidang lainnya. Ingat, kita nggak boleh taruh satu telur di satu keranjang, karena kalau ini pecah kita bingung. Kalau bisa ada banyak keranjang dimasukin telur. Saya hanya ada satu keranjang mas, karena saya hanya seorang PNS atau seorang karyawan. Nggak masalah. Untuk menambah keranjang Anda tadi, kalian tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Oke, Yosef Widianto, cintanya Mas Tama, saya entry dengan stop loss 6 pip, lotnya 0,2. Jika nilai pipsnya 0,22, saya harusnya cuma loss 1.32. Tapi kenapa saya loss 4,4 ya? Mohon penjelasannya. Oke, kita cek. Dia memakai 0,02, stop lossnya 6 pip atau 60 poin. Berarti seharusnya dia loss 1,2 dolar. Kenapa kok lossnya 4,4? Biasanya itu pairnya yang berbeda. Contoh, ada pair-pair yang berbeda-beda. XAU USD perhitungannya agak berbeda. Jadi kalian harus menghitung sendiri tuh itu gimana perhitungannya. Kemudian kan kalian punya pair favorit tuh. Contoh, ada Euro USD yang favorit banget. Saya suka di Euro USD mas. Saya pipsnya itu jelas. Saya paham pipsnya. Kemudian pergerakan marketnya saya tahu dia hanya gerak di New York Session dan lain-lain. Biasanya itu ada untuk pair-pair favorit. Pair-pair favorit Anda itu harus kalian cari itu. Spreadnya biasanya berapa, waktu dia naik ketika news itu berapa, kemudian di session-session apa saja dia bergerak, berapa pips pergerakan per hari, kemudian perhitungan pipsnya itu bagaimana. Jadi itu harus sudah ada di trading plan kalian, dan kalian udah harus memahami itu di trading pairnya itu berapa aja. Jadi nggak asal kita tahu technical analysis kita trading, itu nggak, banyak yang perlu dipertimbangkan.
Dari Aji Darmaji, Assalamualaikum Mas Tama, saya trading kurang lebih 6 tahun dan loss melebihi Mas Tama. Sebenarnya saya sudah malas trading dan agak trauma gara-gara lihat video Mas Tama, saya mulai semangat lagi. Tapi setelah trading beberapa kali, kebiasaan buruk masa lalu muncul begitu saja. Terus MC, untuk mengurangi kebiasaan buruk ini caranya gimana? Terus terang, saya sangat buruk dalam mengelola resiko. Ini masuk ke psikologi trading ya. Jadi bagaimana pemikiran kita itu kita perbagus ketika kita trading. Masalah margin call itu hanya ada dua. Pertama, lotnya kegedean. Yang kedua adalah over trade atau trade-nya kebanyakan. Katakanlah kita mau open posisi satu, open posisi itu, tetapi kalian itu banyak sekali posisinya. Contoh di Euro USD. Di sini contoh di Euro USD kalian itu buy posisi di sini. Gagal, kalian buy lagi, buy lagi, buy lagi, buy lagi, buy lagi. Nah, ini terlalu banyak untuk posisinya. Ini dinamakan over trade. Trade yang bagus itu gimana? 2 atau 3 maksimal. Itu udah maksimal, benar-benar maksimal. Ada yang saya lihat itu sampai ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot. Ini ngapain kayak gitu? Bahaya juga karena resikonya nanti dikali 2. Kalian harus bisa berpikiran gimana sih mengelola resiko saya itu. Jadi kayak gitu, harus trade-nya itu dijaga, jangan terlalu banyak. Kalian harus punya katakanlah 1 sampai 2 maksimal 1 pair. Katakanlah sehari saya mau open maksimal 2 pair atau 1 pair ini saya maksimal hanya 2 posisi aja Mas. 1 hari saya maksimal 2 posisi. Kalau belum close ya saya nggak bakalan open lagi. Nah, itu namanya memanajemen trading. Saya pengen maksimalnya hanya 2 open posisi. Saya ingin maksimal lotnya itu cuma 0,1, nggak mau lebih dari itu karena saya nggak bisa terima di situ. Itu memanajemen over lot. Jadi lotnya itu kita manage. Ingat tadi hanya 2. Kebanyakan lotnya atau kebanyakan tradingnya. Kebanyakan lotnya, modalnya kecil, lotnya kegedean. Ya percuma saja. Modalnya kecil ya lotnya harus kecil. Kemudian emang kalau market itu probabilitas. Jadi kita nggak bisa kayak 100% ini bakalan naik. Bener-bener nih saya mau buy dengan agresif banget. Itu juga nggak bisa. Itu overtrade nanti jadinya. Pastiin biasa-biasa aja. Ketika untung ya udah, ketika gagal ya udah. Dia biasa-biasa aja sesuai dengan trading plan kalian. Jadi saat pertama trading maksimal 2 atau benar-benar maksimal 3 1 pair. Kemudian kalau dibilang oke itu 1 pair, berarti kalau saya ada 5 pair 15 open posisi. Bukan seperti itu. Jadi 1 pair itu 3. Kalian juga harus berpikiran open posisi maksimal berapa trade. Biasanya itu open trade maksimal itu 5 sampai 6 kalau scalping. Kalau swing hanya 2. Jadi tergantung kalian itu memanage resiko kalian. Yang jelas kalian harus tahu saya itu di sini meresikokan berapa sih. Jadi kayak gitu. Kemudian setelah trading berapa kali kebiasaan buruk masa lalu muncul begitu saja. Terus MC, kalau saya saranin ketika bapak itu margin call atau minus yang gede, ikut screenshot aja, di print, ditaruh di tembok. Ketika bapak mau trading, kalian berpikiran ini loh kalau saya kayak gitu lagi hasilnya kayak gini nih, minus segini gede. Itu sebenarnya bisa buat jaga aja, penjagaan kita supaya tidak overload atau overtrade. Mas Tama request konten backtestnya diadain lagi dong. Untuk backtest kemungkinan kita bakalan adakan untuk video-video selanjutnya. Masih belum ada waktu untuk backtesting lagi untuk saat ini karena masih sibuk sama si kecil, jadi tunggu saja. Kalau kalian masih belum tahu maksudnya backtesting ini apa, kita tes indikator ini win rate-nya berapa sih dari modal segini menjadi segini. Kalian bisa cek di video-video kita di sini, silahkan dicek. See you next video, bye bye.